bertemu kembali anak-anakku semua. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Anak-anak, hari ini kita akan beribadah kembali, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Anak-anak sudah pada siap semua? Sudah ya? Nah, kalau sudah siap untuk beribadah, harus tenang, duduk manis, tidak boleh ribut ya. Oke? Nah, kalau sudah siap, mari kita berdiri sama-sama. Kita akan bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat serta tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah impak kami pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau berkati, walaupun masih dalam keadaan online, Engkau mau tetap memfokuskan adik-adik kami agar mereka tetap duduk, diam, dan tenang selama beribadah. Ya Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Untuk itu kakak minta adik-adik duduk dengan tenang, lipat tangannya. Sudah siap?
Kalau sudah siap, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahannya pada saat ini. Tuhan, kami akan membaca sebagian kecil daripada firman-Mu. Berkenan Tuhan, Engkau mau menguduskan kami, sehingga kami bisa mengerti akan kehendak-Mu, dan kami juga dimampukan Tuhan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Teman-teman dan kakak layan, mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1-9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang, tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, kita jumpa lagi dalam IMPA online hari ini. Ya, tetap semangat, tetap sehat selalu. Dan sekarang Bunda Ece mau cerita Alkitab yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1-9. Nah, kita harus tetap mengucap syukur dalam kondisi apapun karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap kita semua umat manusia. Nah, sekarang untuk mengawali cerita kita, Bunda Ece mau tanya adik-adik. Apakah adik-adik pernah merasa lapar? Pernah merasa haus? Aduh, di atas meja makan, Mama belum siapkan segala sesuatu. Aduh, bagaimana ini ya? Nah, pasti jawabannya adik-adik beda-beda. Nah, karena jawabannya beda-beda, mari yuk kita sama-sama dengar cerita tentang perjalanan bangsa Israel dari tanah pembuangan, ya, tanah Babel ke Yerusalem, kampung halaman mereka. Nah, adik-adik, apa yang terjadi dalam perjalanan mereka? Apakah baik-baik saja atau ada tantangannya? Ya. Nah, ternyata yang kita baca tadi, pemazmur mau menjelaskan perjalanan itu, ya, ada musuh-musuh dari bangsa Israel. Mereka harus belajar berperang. Kemudian, apa yang terjadi lagi dalam perjalanan mereka? Mereka mengalami haus, lapar. Lalu di sekitar mereka apa ya? Ada toko, ada mall. Yang ada cuma padang gurun. Apa yang mau didapat kalau ada padang gurun itu? Nah, dalam kesesakan itulah mereka mau meminta ampun kepada Tuhan. Dan mereka minta tolong kepada Tuhan dalam apa? Dalam doa mereka. Mereka memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan mau menolong mereka. Nah, Tuhan mendengar karena Tuhan maha baik. Tuhan setia mengasihi umatnya ketika umatnya mau bertobat, ya. Bangsa Israel mau mengaku dosa-dosa mereka, mereka meminta tolong, Tuhan menolong mereka.
Dengan apa? Ya, mereka jalani perjalanan itu. Tiba-tiba di penghujung sana ada kota, ya, ada kota yang ramai dengan orang-orang. Di situ mereka mendapat pertolongan. Mereka bisa makan, ya, minum, melepas lelah, lalu mereka merasa kuat lagi untuk mengadakan perjalanan. Nah, mereka lanjut lagi menjalani. Di dalam perjalanan itu pun mereka belajar selalu tetap berdoa dan mengucap syukur. Walaupun ketika mereka berada di pembuangan mereka bisa apa saja yang mereka ingin ada. Tapi dalam perjalanan kok susah, malah habis apa-apa yang mereka bawa, haus lagi, lapar lagi, capek. Nah, mereka harus belajar mengucap syukur, selalu mengimani Tuhan, mengaminkan semua yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Supaya apa? Mereka menjadi bangsa yang kuat, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, adik-adik, di sini ya, dalam pembacaan kita, Bunda Ece mau bilang bahwa seperti bangsa Israel pun, kita sekarang ini berbuat sesuatu yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, pada Tuhan kita mendapat masalah. Oh Tuhan, saya dapat masalah, saya dapat sesuatu yang buruk. Apa yang saya harus lakukan? Ya, meminta ampun kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong kita. Ya, Tuhan akan menolong kita. Dan lihat adik-adik, di saat ini di sekitar kita pandemi COVID-19 belum juga berlalu. Dan juga keadaan buruk ya, ekonomi dari bangsa Indonesia. Apa yang terjadi? Di sana sini orang diberhentikan dari pekerjaan. Kemudian yang kena virus corona pun mereka harus isolasi mandiri. Ada yang lama sakit karena penyakit bawaan. Ada orang tua juga yang dengan susah payah mencari makan, minum, ya, karena pekerjaan kan. Mereka harus bekerja mencari sesuap nasi untuk kita, mencari rezeki untuk kita. Nah, di sini kita harus bersyukur. Bukan bersungut-sungut ya, ada yang bersungut-sungut. Aduh, bagaimana ini papa sudah tidak kerja misalnya ya. Aduh, bagaimana ini kita cuma makan itu-itu saja. Kenapa enggak beli KFC? Bosan itu saja, sayur, ikan, tempe, tahu. Nah, jadi adik-adik kita belajar untuk tidak bersungut-sungut tetapi tetap mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita tetap berdoa supaya Tuhan selalu menuntun kita melalui Roh-Nya yang kudus. Kita tetap kuat hadapi semua masalah dalam kehidupan kita. Dan adik-adik, di sini Bunda Ece mau bilang lagi, Tuhan kita maha baik. Kenapa? Tuhan kita rela mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Tuhan sudah bangkit mengalahkan maut. Yang minggu kemarin kita sudah rayakan dengan apa? Dengan sukacita. Hari Paskah. Ya, beberapa dari teman kita sudah memenangkan juga juara lomba hias telur. Nah, sebentar baru kita lihat siapa-siapa yang menang ya. Oke. Nah, itu yang Bunda Ece mau bilang, Paskah membawa hidup baru bagi kita. Kita harus tetap setia kepada Tuhan kita yang hidup dalam kondisi apapun. Karena Tuhan kita baik, bahwasanya kasih setianya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, itulah yang Bunda Ece mau sampaikan. Tetap bersyukur, tetap berdoa, ya, rajin belajar.
rajin bantu orang tua, Tuhan pasti menolong. Ya, sampai minggu depan. Dadah. Nah, adik-adik kita masuk dalam membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat aktivitas seperti ini ya. Ini bisa adik-adik pakai untuk mengingatkan adik-adik kalau Tuhan Yesus selalu baik sama adik-adik. Jadi nanti setelah dibuat, kalian bisa menggantung di depan kamar atau di dalam kamar ya. Atau di ruangan mana saja yang selalu adik-adik tempati. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk di dalam proses pembuatannya. Jadi untuk bahan-bahannya kita memerlukan kertas warna ya. Kalau tidak punya kertas warna, adik-adik bisa pakai kalender bekas, kemudian nanti sisa diwarnai ya sesuai dengan warna kesukaan kalian. Kemudian gunting, alat tulis, benang atau pengikat lainnya, lem dan tutup toples atau jangkar ini untuk membantu teman-teman adik-adik untuk membentuk. Jadi cara buatnya adik-adik silakan bentuk di kertas ya, digambar sampai nanti akan membentuk satu lingkaran, atau kalau bisa adik-adik gunting seperti ini langsung punya telinga. Kalau tidak bisa ya seperti yang Kakak Ci bilang tadi, adik-adik sisa menciplak melalui bundaran apapun atau jangkar, kemudian buat segitiga kecil 2 dan itu akan ditempelkan di belakang ya. Di belakang ya adik-adik ya, jangan di depan supaya rapi kelihatannya. Jadi nanti ditempelkan di depan. Tapi kalau sudah menciplaknya seperti ini, berarti adik-adik tidak usah lagi membuat dua segitiga seperti ini. Nah, setelah itu ini nanti di bagian ujung kepala sini dekat telinganya nanti kalian runcing ya. Ya, bisa pakai pulpen untuk meruncing atau alat runcing lainnya. Kemudian setelah itu buat lagi 2 lingkaran putih, kemudian 2 lingkaran hitam dan ditempelkan lingkaran hitamnya di dalam lingkaran putih. Itu untuk matanya ya. Setelah itu adik-adik bikin lagi seperti ini ya. Nanti akan ditempel di bagian bawah sini. Kemudian minta tolong ya adik-adik sama papa mamanya kalau ada adik-adik yang belum bisa untuk menggunting ya, menggunakan gunting. Kita buat lagi sayapnya seperti ini. Jadi adik-adik silakan ciplak dulu, silakan digambar dulu, kemudian digunting untuk dibentuk seperti sayap ya. Jadi kita bikin 2, kiri dan kanan. Nah, setelah itu bikin lagi bentuk seperti ini ya. Ini untuk kakinya. Jadi untuk kakinya seperti ini. Kalian buat ya 2, masing-masing sepasang. Dan yang terakhir kalian buat lagi persegi ya, persegi. Terus nanti di ujung atasnya kalian dibulatkan ya, dibuat bulatan untuk menggantung tali. Oke, sekarang kita lem ya. Jadi nanti adik-adik kalau semuanya sudah selesai disiapkan untuk guntingannya, kita mulai masuk di lem. Jadi cara lemnya itu ya adik-adik tinggal lem, diatur rapi. Ini untuk matanya. Adik-adik yang kelas TK kalau belum tahu nanti bisa dibantu sama papa dan mama ya di rumah. Kemudian tempelkan ini. Ya. Ini cara buatnya untuk yang lingkaran ini. Adik-adik bisa pakai belakang ya, ini untuk mengukur kertasnya, maksudnya seperti ini nih ya. Misalnya adik-adik mau bikin sampai segini, jadi di belakang ini yang kalian lingkar seperti ini buat lingkarannya ya.
Jadi kalian bisa tahu ukuran yang kalian perlukan untuk membuat bagian mulutnya. Setelah itu kita lem lagi bagian sayapnya. Jadi masing-masing buat 2 ya. Masing-masing buat 2 untuk sepasang. Sayapnya 2. Matanya juga adik-adik buat 2. Kemudian dipasang seperti ini. Pasang seperti ini. Setelah itu kita tempelkan lagi kakinya. Ini juga 2 ya adik-adik ya. Jadi ditempel bagian kaki. Lemnya udah usah banyak-banyak biar tidak belepotan di tangan. Sedikit saja ini ya. Kemudian adik-adik tempelkan di bagian bawah. Ini ya. Nah, jadi seperti ini adik-adik ya. Setelah itu ini masih ada yang terakhir, tahapan terakhirnya itu adik-adik yang tadi sudah buat persegi itu diruncing, buat dilubangi pakai peruncing atau apapun, pulpen juga boleh. Terus dikasih tali atau benang ya. Ini dimasukkan. Jadi nanti minta tolong sama papa atau mamanya ya adik-adik ya. Ini kalau masih susah ujungnya digunting biar bisa gampang masuk nih ya. Kemudian diikat nih. Tidak usah terlalu panjang. Oh iya, kakak lupa, nanti di bagian sini, di bagian dekat kaki itu adik-adik juga lubangi ya, di bagian dekat kaki. Kakak lubangi ya. Kalau nggak ada pelubang kertas, boleh pakai alat runcing yang lain ya, ujung mata pulpen juga boleh. Nih. Setelah itu diikat lagi ujungnya. Setelah itu ini ya, begini, tidak usah terlalu panjang biar cantik kelihatannya. Kemudian di satu sisinya lagi, adik-adik masukkan talinya. Masukkan talinya, terus diikat bagian depan. Ya, terus silakan diukur ya. Ikuti panjang tali yang tadi, yang di awal. Dimasukkan lagi. Dimasukkan. Kemudian di bagian depannya, ini diikat. Jadi dilihat dulu kalau sudah seimbang, baru ikatannya dikasih kuat. Kalau sudah seimbang, kalau belum jangan dikuatkan dulu supaya gampang bukanya dan seimbangkan tingginya.
ya. Jika sudah, nanti di bagian sini juga diikat ya, di bagian atas. Ini ujungnya yang terlalu panjang bisa digunting, tidak usah terlalu panjang kelihatan. Terus di bagian atasnya kita ikat lagi, di bagian atasnya, di bagian telinga dimasukkan lagi. Dari depan boleh, dari belakang juga boleh. Nah, nih. Terus kalian ikat. Ikat. Dan terus ini juga nggak usah terlalu panjang ya adik-adik. Ini hanya untuk supaya adik-adik bisa menggantung di kamar atau di mana saja di sudut ruangan rumah kalian. Nih, nah talinya seperti ini. Jadi ini sudah jadi ya adik-adik ya. Ini sudah jadi. Sisa adik-adik menambahkan tulisan seperti ini. Saya bersyukur sebab Tuhan Yesus sangat baik pada saya. Kemudian setelah adik-adik buat, adik-adik bisa menggantungnya di kamar atau di depan pintu, supaya ketika adik-adik baru mau masuk ke kamar misalnya, atau melewati ruangan-ruangan yang adik-adik gantung ini, adik-adik lihat, oh iya, saya harus selalu bersyukur sebab Tuhan Yesus sangat baik sama saya. Ya, adik-adik ya. Oke, sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Nah, adik-adik, tadi ada yang kelupaan. Adik-adik jangan lupa ya membuat hidungnya ya. Jadi, adik-adik silakan buat segitiga, terus di bawahnya itu agak sedikit dibundarkan, kemudian dipasang terbalik ya untuk jadi hidungnya. Nah, setelah dipasang, adik-adik bisa menggantungnya ya. Oke, aktivitas kita sudah selesai. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Dadah.
adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah melakukan aktivitas, sekarang waktunya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau menghadap Tuhan. Lipatlah tangan dan tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul, boleh beribadah meskipun dari rumah kami masing-masing. Tetapi terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah hari ini, mendengarkan cerita firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali untuk selalu senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, mensyukuri apapun keadaan kami ya Tuhan, baik itu senang, sedih, sehat, sakit. Tuhannya kiranya Engkau mau selalu mengingatkan kami untuk mengandalkan Engkau ya Bapa. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk kami anak-anak layan-Mu, di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, hati yang mau sabar, hati yang mau tekun, hati yang mau dengar-dengaran sama guru di sekolah, sama orang tua kami di rumah. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh hidup menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh Tuhan, kiranya Engkau mau hadir, mau jamah dan pulihkan. Tuhan Yesus, berkati obat-obatan, berkati juga keluarga yang setia merawat Tuhan, biarlah kiranya teman-teman kami yang sedang sakit suatu hari nanti boleh pulih kembali dan boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang sudah boleh berpelayanan hari ini ya Tuhan. Bapa di sorga, juga segenap kakak-kakak layan kami di Jemaat Bahtera Kasih. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, juga Engkau memberkati segala pekerjaan, segala aktivitas, segala apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh berbuah dengan baik. Dan semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga mau berkati orang tua kami, diberikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Juga Engkau mau memberkati pekerjaan mereka, biarlah apapun yang orang tua kami kerjakan, kiranya boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, terkhusus gereja Bahtera Kasih di Makassar ini. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk para pelayan-Mu, mulai dari pendeta, majelis, pelkat-pelkat, kakak-kakak tim multimedia, koster, security, driver, juga segenap semua yang terlibat di dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan ya Bapa, sehingga kami semua boleh memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, dan kiranya pelayanan kami boleh terjadi hanya demi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk dunia ini, terkhusus negara kami Indonesia. Kami mau berdoa untuk pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para pemimpin daerah sampai ke pelosok negeri ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan juga kesehatan, berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Biarlah mereka boleh Engkau mampukan memimpin negeri ini, menjadikan negeri ini jauh lebih baik, sehingga kami semua boleh merasa aman dan negeri kami boleh senantiasa dipenuhi oleh damai sejahtera. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk
pemulihan dunia ini dari virus COVID-19. Segala upaya yang sementara dilakukan, kiranya Engkau mau campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga kami semua boleh suatu hari nanti bisa bebas lagi untuk kemana-mana tanpa pakai masker. Bapa di sorga, inilah doa syukur kami, doa syafaat kami. Kiranya Engkau mau sempurnakan ya Tuhan, karena kami berdoa dan membawa segala syukur kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan? Kita sudah bergembira bersama, sudah bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Tapi sebelumnya, Tante Erli ingin mengajak kita untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa bertemu walaupun hanya melalui YouTube, tapi kami dan adik-adik layan senantiasa bergembira. Biarlah apa yang kami dengarkan, lagu yang kami nyanyikan, puji-pujian, firman-Mu yang kami dengarkan bisa tertanam di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah kakak layan dan adik-adik selama seminggu yang akan datang, dimanapun kakak layan dan adik-adik melakukan berbagai kegiatan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga menyertai kami di dalam kami bersekolah, di dalam kami bermain. Kami tahu ada tangan pengasihan-Mu senantiasa menaungi kami. Berkati kami selalu Tuhan Yesus. Berkati juga kakak layan di dalam apapun masalah yang kakak layan hadapi. Mari Tuhan Yesus, hanya Engkaulah penolong kami. Kami hanya mampu untuk memohon dan berdoa kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga adik-adik layan, orang tua, apapun yang adik-adik layan lakukan, mereka akan selalu senantiasa bergembira, ceria di dalam masa pandemi ini.
Begitu juga orang tua, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan orang tua dari adik-adik Ryan. Ibadah kami sudah selesai, Tuhan Yesus. Berkati kami selalu. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami senantiasa berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anakku sayang. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Nah, adik-adik, sekian ibadah impa kita pada hari Minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap jaga kesehatan ya. Kalau keluar jangan lupa pakai masker, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di impa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di impa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik. Nah, adik-adik, kita tetap rajin berdoa ya. Jaga kesehatan dengan apa? Makan makanan bergizi, minum vitamin ya. Cukup istirahat dan rajin belajar supaya menjadi anak yang pintar, anak yang dengar-dengaran orang tua, terlebih sayang kepada Tuhan Yesus. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap di rumah aja ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.